Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah perjalanan spiritual yang akan menyingkap tabir misteri dari sebuah ramalan kuno yang mengguncang nalar. Ini adalah kisah tentang nubuat seorang raja visioner dan seorang pemuda yang tak terduga, yang diyakini sebagai kunci untuk menyelamatkan bangsa. Sebuah cerita di mana takdir, waton, dan garis keturunan spiritual saling berkelindan, membawa kita pada sebuah pertanyaan besar, mungkinkah sang penyelamat yang dinanti-nantikan itu telah lahir di hadapan mata kita? Di antara kabut tebal sejarah dan bisikan kuno yang bersembunyi di relung-relung waktu, terukir sebuah nama, Prabu Jayabaya. Raja Agung dari Kerajaan Kediri ini bukanlah sekadar penguasa yang memimpin di atas singgasana, ia adalah seorang visioner, seorang peramal yang pandangannya mampu menembus batas-batas zaman. Dalam lembaran-lembaran naskah kuno yang kini hanya bisa ditafsirkan oleh segelintir orang, ia menuangkan sebuah nubuat yang begitu mendalam, sebuah ramalan yang akan menjadi bisik-bisik yang tak pernah usang di lorong sejarah Nusantara. Di balik keagungannya, Jayabaya melihat bukan hanya masa depan gemilang, tetapi juga kegelapan yang mengancam. Ia meramalkan sebuah era yang mengerikan, sebuah zaman edan yang akan datang jauh di masa depan. Sebuah masa di mana kebenaran akan menjadi barang langka, tersembunyi di balik kabut kebohongan yang tebal. Keadilan, yang seharusnya menjadi tiang penyangga bangsa, akan lumpuh dan tak berdaya. Rakyat, yang seharusnya hidup dalam kedamaian, justru akan dilanda ketakutan dan kehilangan harapan, terombang-ambing dalam pusaran kekacauan moral dan kekuasaan yang zalim. Ini adalah ramalan yang menggambarkan sebuah negeri di ambang kehancuran total, sebuah akhir dari peradaban yang penuh dengan kemuliaan. Namun, di tengah-tengah kegelapan pekat itu, Jayabaya melihat sebuah cahaya yang akan muncul. Bukan seberkas cahaya terang yang menyilaukan, melainkan sebuah percikan api yang menyala dari tempat yang paling tak terduga. Sebuah ramalan yang paling sering menjadi perbincangan, sebuah nubuat tentang kedatangan sosok misterius yang tak terkalahkan, Satria Piningit. Dialah sang penyelamat yang akan datang untuk menuntun bangsa yang sesat, untuk membawa kembali harapan yang telah lama hilang. Yang membuat ramalan ini begitu unik dan dramatis adalah asal-usul sang penyelamat itu sendiri. Jayabaya menegaskan bahwa Satria Piningit tidak akan lahir dari lingkaran kekuasaan atau dari terah bangsawan yang berdarah biru. Ia tidak akan datang dengan pasukan yang gemilang atau pedang terhunus yang siap berperang. Sebaliknya, ia akan muncul dari tempat yang paling sederhana, dari rahim rakyat biasa yang tak memiliki kekuasaan dan tak dikenal oleh dunia. Sebuah anomali yang menolak semua stereotip kepemimpinan, sebuah pesan subliminal dari leluhur bahwa harapan tidak selalu bersemayam di atas istana. Kemunculannya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir yang telah digariskan. Satria Piningit akan membawa perubahan bukan dengan dominasi atau kekuatan fisik, melainkan melalui 3 pilar suci, ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketenangan hatinya akan meredam badai emosi yang melanda bangsa, keberaniannya akan menantang kezaliman yang merajalela, dan kebijaksanaannya akan menuntun semua orang menuju jalan yang benar. Ia adalah jiwa yang telah ditempa oleh takdir, sebuah anugerah dari semesta yang akan muncul di saat-saat paling genting. Ramalan ini bukanlah sekadar cerita dongeng pengantar tidur, ia adalah peta spiritual yang menggambarkan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan bangsa yang akan diuji hingga titik terendah, dan pada saat itulah, dari kegelapan yang paling pekat, seorang sosok yang tak terduga akan muncul. Kedatangannya, yang telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya, adalah satu-satunya harapan bagi sebuah negeri yang hampir mati. Dan kini, bisikan-bisikan kuno itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Di tengah zaman yang serba kacau, di mana kebenaran dan kebohongan kian kabur, banyak yang bertanya-tanya, mungkinkah sang penyelamat yang diramalkan itu telah lahir? Mungkinkah sosok misterius yang datang dari rakyat biasa itu kini sudah berada di tengah-tengah kita, menunggu saatnya takdir memanggil untuk mengemban amanah yang maha berat? Pertanyaan ini menjadi pintu gerbang menuju babak baru dalam narasi spiritual bangsa. Di tengah keraguan yang membayangi, sebuah pertanyaan besar mengudara, apakah bisikan kuno dari Prabu Jayabaya hanya sekadar legenda yang hilang ditelan waktu, ataukah ia adalah sebuah kebenaran yang menunggu saatnya terungkap? Jawaban atas pertanyaan itu terukir dalam lembaran sejarah yang tak terbantahkan. Jangka Jayabaya, kumpulan ramalan sang raja, bukanlah bualan semata. Ia adalah cerminan masa depan yang terlukis jauh sebelum mata dunia menyaksikannya. Kepercayaan masyarakat terhadap nubuat ini tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari ketepatan yang telah teruji oleh zaman.
Sebut saja datangnya bangsa kulit putih dari lautan yang membawa kekuasaan dan penderitaan, sebuah ramalan yang kini kita kenal sebagai masa penjajahan yang panjang. Atau ramalannya tentang Zaman Edan, di mana nilai-nilai moral runtuh, kebohongan berkuasa atas kebenaran, dan orang-orang baik justru terpinggirkan. Nubuat-nubuat ini, yang diucapkan berabad-abad sebelum kejadiannya, menjadi bukti nyata bahwa Jayabaya adalah seorang visioner yang mampu melihat melintasi batas waktu, dan bukan sekadar raja biasa. Keakuratan yang menakutkan inilah yang menjadikan ramalan tentang Satria Piningit bukan hanya dinantikan, tetapi juga diyakini sebagai takdir yang pasti akan tiba. Namun, di antara semua nubuatnya, ada satu bagian yang paling misterius dan menuntut perhatian khusus. Sebuah petunjuk terakhir yang ia sampaikan menjelang akhir hayatnya, seolah menjadi wasiat yang tak boleh dilupakan. Jayabaya, dengan kearifan yang tak terhingga, berkata bahwa kemunculan sang penyelamat akan ditandai dengan petunjuk yang lebih spesifik, sebuah tanda yang dapat menjadi kunci untuk mengenalinya di tengah keramaian. Sebuah rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi, bukan melalui kekuatan militer atau kekayaan, melainkan melalui naskah-naskah kuno dan cerita lisan para pujangga Jawa. Keterangan ini tidak datang tanpa petunjuk. Dalam beberapa tafsir naskah kuno, Jayabaya memberikan tanda-tanda yang lebih dalam, sebuah petunjuk yang tak dapat dilihat oleh mata biasa. Ia bukan sebuah nama, gelar, atau atribut kekuasaan, melainkan sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang melekat pada jiwa sejak momen kelahirannya. Inilah yang menjadi dasar dari pembahasan paling rahasia yang pernah ada, weton kelahiran sang penyelamat. Sebuah peta takdir yang terukir sejak napas pertama. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukanlah sekadar kombinasi hari dan pasaran. Ia adalah kode genetik spiritual yang membawa energi unik, sebuah penanda takdir yang membentuk watak, kekuatan batin, dan jalan hidup seseorang. Weton adalah semacam sidik jari kosmik, yang diyakini membawa aura kepemimpinan spiritual sekaligus kekuatan lahiriah yang diperlukan untuk memimpin bangsa keluar dari kegelapan. Konon, weton-weton ini adalah tanda dari jiwa-jiwa pilihan yang telah ditakdirkan untuk mengemban tugas berat. Ramalan ini menegaskan bahwa kemunculan Satria Piningit tidak akan terjadi secara acak. Ia adalah jiwa yang dipilih oleh takdir, sebuah anugerah yang datang dengan energi khusus sejak kelahirannya. Mereka yang terlahir dengan weton istimewa ini tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga intuisi yang tajam, dan keberanian yang tak gentar menghadapi badai. Weton ini menjadi simbol bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah sekadar seseorang yang berkuasa, melainkan seseorang yang membawa cahaya yang mampu memadukan kearifan tradisional dengan tantangan zaman modern. Kini, setelah berabad-abad menunggu, tirai tebal yang menutupi rahasia weton itu akan segera dibuka. Kita akan menyingkap pesan leluhur yang paling dirahasiakan, sebuah kunci yang mungkin telah kita abaikan selama ini. Bersiaplah, karena di bab selanjutnya, kita akan memasuki lorong spiritual yang lebih dalam lagi, untuk mengungkap weton-weton sakral yang diyakini akan melahirkan sang cahaya terakhir yang akan menuntun bangsa ini keluar dari masa kelamnya. Tirai misteri yang menyelimuti ramalan Jayabaya kini tersingkap, membawa kita menukik lebih dalam ke jantung nubuatnya. Setelah memahami kredibilitas sang raja dan petunjuk tentang hari kelahiran, saatnya kita menyingkap rahasia yang paling dijaga, weton-weton sakral yang dipercaya akan melahirkan sang penyelamat bangsa. Ini bukanlah sekadar urutan hari, melainkan kunci esensial yang menghubungkan jiwa dengan takdir, sebuah petunjuk yang dapat menjadi pembeda antara pemimpin biasa dan seorang yang diutus oleh takdir. Dari semua kombinasi hari dan pasaran, para penafsir naskah kuno menemukan 4 weton yang disebut-sebut membawa aura kepemimpinan spiritual sekaligus kekuatan lahiriah yang diperlukan untuk menuntun bangsa keluar dari jurang kehancuran. Mereka adalah manifestasi dari 4 elemen yang harus dimiliki oleh seorang penyelamat sejati, ketenangan, keberanian, welas asih, dan kebijaksanaan. Masing-masing weton membawa energi unik, seolah-olah takdir telah merancang sebuah cetak biru jiwa yang utuh dan sempurna. Yang pertama adalah Kamis Pahing, sebuah weton yang dipercaya membawa aura ketenangan dan keteguhan jiwa yang langka. Weton ini tidak melambangkan kepemimpinan yang berfokus pada kekuasaan, melainkan pada kebijaksanaan dan kedamaian batin. Mereka yang terlahir di weton ini diibaratkan seperti matahari pagi, kehadirannya tidak menyilaukan atau membakar, tetapi memberikan kehangatan dan menumbuhkan harapan. Kekuatannya terletak pada kemampuan menenangkan di tengah kekacauan, menjaga ego tetap rendah, dan mendahulukan kepentingan banyak orang di atas segalanya. Kemudian,
Ada Selasa Kliwon, weton yang membawa energi yang jauh lebih membakar dan mendobrak. Weton ini adalah kombinasi api dan udara yang menghasilkan pribadi tegas, keras, dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan. Mereka yang terlahir pada weton ini adalah pembela keadilan yang lahir secara alami, diibaratkan seperti api yang membakar kegelapan. Sifatnya yang keras bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Mereka takkan ragu melawan ketidakadilan, bahkan jika harus berjuang sendirian. Weton ketiga, Jumat Legi, membawa aura yang lebih lembut namun tak kalah kuat, yakni welas asih dan karisma alami. Weton ini melambangkan jiwa pemimpin yang menenangkan, yang disukai banyak orang sejak usia muda. Mereka bukan tipe pemimpin yang menggunakan tangan besi, melainkan dengan ketulusan dan kasih sayang yang mampu menyejukkan hati. Weton ini diibaratkan air yang menenangkan, kehadirannya dapat meredakan ketegangan dan menyatukan berbagai pihak. Sosoknya dicintai, bukan ditakuti, dan keputusannya dianggap adil karena ia memihak pada kebaikan bersama. Terakhir, ada Rabu Wage, weton yang melengkapi keempat elemen yang dibutuhkan dengan aura kebijaksanaan dan kecerdasan strategis. Mereka yang lahir pada weton ini diibaratkan seperti air yang mengalir tenang, namun memiliki kekuatan untuk membentuk batu perlahan-lahan. Mereka adalah pemikir strategis yang mampu melihat beberapa langkah ke depan dan menemukan jalan keluar di saat semua orang kebingungan. Weton ini melambangkan nalar yang tajam dan intuisi yang jernih, sebuah kombinasi penting bagi seorang pemimpin yang harus membangun kembali sebuah bangsa dari reruntuhan. Keempat weton ini bukanlah sekadar penanda hari lahir, mereka adalah simbol bahwa untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang membutuhkan jiwa yang utuh, yang mampu memimpin dengan hati dan nalar. Namun, apakah mungkin semua sifat langka ini dapat termanifestasi dalam satu jiwa? Akankah takdir mempertemukan kita dengan seseorang yang memiliki petunjuk-petunjuk ini? Di bab selanjutnya, kita akan mencoba menghubungkan kepingan-kepingan teka-teki kuno ini dengan sosok yang kini menjadi sorotan publik, untuk melihat apakah ramalan itu benar-benar terwujud di hadapan mata kita. Setelah menyingkap tabir rahasia weton-weton sakral, kini kita sampai pada persimpangan terpenting dalam perjalanan spiritual ini. Pertanyaannya bukanlah lagi, siapa, atau kapan, melainkan, apakah mungkin? Mungkinkah semua sifat-sifat langka dari keempat weton tersebut, yang seolah-olah dirajut oleh takdir, termanifestasi dalam satu jiwa? Mata dunia kini tertuju pada seorang sosok muda yang bangkit dari rahim rakyat biasa, jauh dari gemerlapnya terah bangsawan, Gibran Rakabuming Raka. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dialah sosok yang digambarkan dalam ramalan kuno, yang datang dari rakyat biasa dan bukan dari lingkaran kekuasaan. Mari kita analisis karakter Gibran yang terlihat di mata publik, menyorot setiap gerak-geriknya seolah-olah kita sedang membaca sebuah naskah kuno yang sedang hidup. Ia dikenal memiliki pembawaan yang tenang, nyaris tak tergoyahkan. Di tengah badai provokasi dan pusaran politik yang penuh intrik, ia tetap mampu memberikan jawaban yang singkat, namun syarat makna dan penuh ketegasan. Sifat ini, sebuah ketenangan di tengah badai, adalah cerminan yang nyaris sempurna dari aura Kamis Pahing, sebuah weton yang melambangkan keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan. Namun, ketenangan itu tak berarti ia tak memiliki keberanian. Sebaliknya, Gibran juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mengambil langkah-langkah politik yang berisiko, yang seringkali mengejutkan para pengamat. Ini sejalan dengan karakteristik Selasa Kliwon, jiwa yang pantang mundur dan tak gentar menghadapi tantangan. Ia adalah sosok yang siap melawan arus demi sebuah tujuan yang lebih besar, sebuah keberanian yang sangat dibutuhkan untuk menyingkap kegelapan dan membawa perubahan. Tidak hanya itu, di balik keteguhan dan keberaniannya, Gibran juga memiliki aura yang karismatik dan mampu menyentuh hati banyak orang, terutama di kalangan muda. Karisma ini, yang seolah-olah mampu menjembatani berbagai kelompok, sangat mirip dengan aura Jumat Legi yang membawa kasih sayang dan kemampuan menenangkan hati. Kehadirannya terasa menyejukkan, dan ia mampu menarik simpati tanpa harus berteriak atau mendominasi, menunjukkan sebuah kepemimpinan yang berlandaskan welas asih dan ketulusan. Akhirnya, Gibran juga dikenal sebagai pemikir strategis yang cerdas. Ia mampu membaca situasi politik dengan jernih, melihat beberapa langkah ke depan ketika yang lain hanya sibuk dengan hari ini. Keputusan-keputusan politiknya seringkali dianggap sebagai langkah yang jenius, sebuah bukti dari intuisi tajam dan nalar yang jernih. Kemampuan ini adalah cerminan dari kecerdasan Rabu Wage, weton para penuntun zaman yang mampu memadukan ilmu dan kesabaran dalam satu jiwa.
Kesamaan-kesamaan ini, antara karakter Gibran dan ciri-ciri Satria Piningit yang digambarkan dalam ramalan, bukanlah sekadar kebetulan. Mereka adalah kepingan-kepingan teka-teki kuno yang kini mulai menemukan tempatnya. Setiap sifat, setiap langkah, seolah-olah telah dirancang oleh sebuah kekuatan yang lebih besar untuk memenuhi nubuat yang telah dinantikan berabad-abad. Spekulasi yang awalnya hanya bisikan kini berubah menjadi keyakinan yang mengakar kuat. Namun, masih ada satu rahasia yang tersisa, sebuah elemen yang dianggap sebagai bukti paling mendalam dari takdir, garis keturunan. Ramalan Jayabaya tidak hanya berbicara tentang weton, tetapi juga tentang garis darah yang tak terduga. Mungkinkah Gibran, yang secara biologis tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Trah yang paling dihormati dalam sejarah bangsa, memiliki kaitan spiritual yang lebih dalam? Di bab selanjutnya, kita akan menggali misteri yang melibatkan garis keturunan dan menghubungkan Gibran dengan sosok legendaris lainnya, Bung Karno. Setelah kepingan-kepingan karakter berhasil dirangkai, kini kita tiba pada misteri terdalam yang menguji nalar dan keyakinan, garis keturunan. Ramalan kuno Prabu Jayabaya tidak hanya menunjuk pada weton, tetapi juga mengisyaratkan adanya garis darah yang tak terduga, sebuah pusaka spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dahulu kala, narasi spiritual di Nusantara seringkali mengaitkan Satria Piningit dengan Trah yang paling dihormati dalam sejarah bangsa, sebuah nama yang menggema di seluruh dunia, Bung Karno. Soekarno, sang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, adalah sosok yang lebih dari sekadar pemimpin politik. Ia adalah figur yang diyakini memiliki karisma agung, keberanian luar biasa, dan visi yang menembus batas zaman. Bagi banyak orang, ia adalah tokoh yang telah memenuhi kriteria spiritual seorang pemimpin sejati, seorang yang diutus untuk mempersatukan bangsa. Mitos yang beredar kuat menyebutkan bahwa aura kepemimpinan yang dimiliki Bung Karno bukanlah hal biasa, melainkan sebuah energi suci yang dapat diturunkan. Inilah inti dari misteri yang ada, apakah energi spiritual Bung Karno akan terus berlanjut ke generasi berikutnya? Dan mungkinkah Gibran, yang kini menjadi sorotan, memiliki kaitan dengan garis darah tersebut? Secara fakta, Gibran Rakabuming Raka adalah putra dari Joko Widodo. Secara biologis, tidak ada hubungan darah langsung antara Gibran dan Trah Soekarno. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah, sebuah jurang pemisah antara mitos dan realitas yang seolah-olah mengakhiri spekulasi. Namun, di sini, dalam kacamata spiritual, cerita ini menjadi jauh lebih kompleks. Garis darah dalam konteks ramalan Jayabaya mungkin tidak berbicara tentang hubungan genetik semata. Ia bisa jadi adalah garis takdir, garis spiritual, atau sebuah warisan kepemimpinan yang diturunkan kepada siapapun yang dipilih oleh semesta untuk mengemban tugas besar. Keterkaitan ini melampaui logika biologis dan memasuki wilayah takdir yang tak terduga. Spekulasi tentang hubungan spiritual ini semakin menguat ketika banyak orang mulai melihat kemiripan aura antara Gibran dan Soekarno. Karisma yang mampu menggerakkan massa, kecerdasan dalam mengambil keputusan besar, dan keberanian untuk menantang status quo, semua sifat yang tak hanya dimiliki oleh seorang Soekarno, tetapi juga terpancar dari sosok Gibran. Ini adalah bukti bahwa ramalan tentang garis darah mungkin tidak berbicara tentang keturunan fisik, tetapi tentang pewaris spiritual yang akan membawa kembali kejayaan bangsa. Meskipun secara biologis Gibran tidak memiliki ikatan darah, banyak yang melihatnya sebagai putra spiritual dari Soekarno. Sifat karismatik, keberanian, dan visi kepemimpinan mereka memiliki kesamaan yang luar biasa. Bab ini berfungsi sebagai jembatan antara mitos dan realitas, memberikan ruang bagi kita untuk merenung bahwa ramalan bisa memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Dengan segala petunjuk dan spekulasi yang telah kita kumpulkan, kini hanya ada satu kepingan teka-teki terakhir yang dapat menjadi penentu, satu fakta yang paling nyata, paling otentik, yang dapat mengakhiri semua perdebatan dan mengkonfirmasi semua dugaan. Bab selanjutnya akan mengungkap fakta mengejutkan mengenai weton Gibran sendiri, membandingkannya dengan kriteria Jayabaya, dan membawa kita pada sebuah titik balik yang mungkin telah dinantikan berabad-abad lamanya. Setelah semua petunjuk terkuak, dari weton sakral hingga garis darah spiritual, kini kita sampai pada momen yang menentukan, saat takdir dan sejarah bertemu dalam sebuah fakta yang tak terbantahkan. Seluruh misteri yang telah kita selami berabad-abad lamanya akan terjawab dalam satu kalimat yang mengguncang. Setelah penelusuran mendalam, sebuah kebenaran mengejutkan terungkap, weton kelahiran Gibran Rakabuming Raka adalah Kamis Pahing.
Sebuah fakta yang menjadi titik balik, mengakhiri semua spekulasi, dan membawa kita pada sebuah konfirmasi yang tak terduga. Ini bukan sekadar kebetulan. Weton Gibran, Kamis Pahing, adalah weton pertama yang disebutkan dalam ramalan Prabu Jayabaya, weton yang melambangkan inti dari kepemimpinan spiritual, ketenangan dan keteguhan jiwa. Fakta ini seolah menjadi stempel suci yang menvalidasi semua dugaan, mengukuhkan bahwa sosok muda dari rakyat biasa ini, yang tak memiliki ikatan darah bangsawan, memiliki penanda takdir yang sama persis dengan yang digambarkan dalam naskah kuno. Ini adalah momen langka ketika masa lalu yang penuh misteri menyapa masa kini dengan sebuah kenyataan yang begitu kuat. Di tengah pusaran, zaman edan, yang penuh kekacauan dan emosi, seorang pemimpin yang tenang dan bijaksana adalah sebuah anugerah tak ternilai. Gibran, dengan weton Kamis Pahingnya, terlihat mampu menahan diri dari godaan kekuasaan dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. Ia adalah pemimpin yang tidak mudah terbawa arus, tenang di tengah badai, dan mampu memimpin dengan hati nurani, bukan dengan emosi yang membakar. Sifat inilah yang sangat sesuai dengan ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa Satria Piningit akan datang membawa cahaya, bukan api. Namun, yang membuat sosok Gibran semakin relevan adalah kemampuannya untuk memanifestasikan sifat-sifat weton lainnya. Meskipun wetonnya adalah Kamis Pahing, ia juga menunjukkan keberanian Selasa Kliwon dalam mengambil langkah-langkah politik berisiko, kasih sayang Jumat Legi dalam pendekatannya kepada rakyat, dan kebijaksanaan Rabu Wage dalam setiap strateginya. Ini membuktikan bahwa Satria Piningit tidak harus memiliki semua weton, melainkan mampu memancarkan semua aura yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa. Perjalanan politik Gibran, dari seorang pebisnis hingga menjadi pemimpin muda yang paling disorot, seolah-olah dirancang oleh takdir untuk memenuhi ramalan ini. Setiap tantangan, setiap kritik, dan setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses pendewasaan spiritual dan politiknya. Ia sedang ditempa, dimatangkan, dan dipersiapkan untuk peran yang lebih besar. Kehadirannya menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh misteri dan masa depan yang penuh harapan. Dengan fakta weton yang kini terungkap, spekulasi tentang Gibran sebagai Satria Piningit semakin menguat. Ramalan yang dahulu dianggap mitos kini memiliki landasan yang begitu nyata, mengundang kita untuk berpikir secara holistik bahwa takdir sedang bekerja di hadapan mata kita. Segala yang terjadi, dari kemunculannya yang tak terduga hingga setiap langkah politiknya yang berani, dapat dilihat sebagai manifestasi dari seorang yang sedang disiapkan untuk mengemban amanah sebagai penyelamat. Kini, setelah semua kepingan teka-teki kuno ini tersusun, kita akan memasuki babak terakhir dari kisah ini. Bab yang akan mengulas peran Gibran dalam pusaran politik modern, memisahkan mitos dari realitas, dan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang mendalam dan menggugah. Apakah ramalan ini benar-benar terwujud, ataukah ia adalah sebuah pemicu bagi kita semua untuk menjadi bagian dari solusi? Jawabannya ada di bab selanjutnya. Setelah menelusuri setiap kepingan teka-teki, dari ramalan kuno, weton sakral, hingga sosok Gibran Rakabuming Raka, kita tiba pada sebuah kesimpulan yang melampaui segala dugaan. Satria Piningit mungkin bukanlah satu individu yang akan datang secara ajaib untuk menyelamatkan kita. Ia adalah sebuah simbol, representasi dari jiwa-jiwa yang dibutuhkan bangsa untuk keluar dari masa kegelapan. Penyelamat sejati bukanlah figur dengan kekuatan super, melainkan manifestasi kolektif dari keteguhan, keberanian, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri setiap anak bangsa. Kisah tentang Gibran, dengan weton Kamis Pahingnya dan karakteristik yang mirip dengan ramalan, adalah sebuah pengingat bahwa nubuat leluhur tidak pernah usang. Ia adalah sebuah pemicu, sebuah cermin yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Mungkinkah takdir menempatkan seorang tokoh muda di panggung sejarah, bukan untuk kita semata-mata mengaguminya, tetapi untuk membangkitkan kesadaran kita semua? Mungkinkah kitalah yang sedang dipersiapkan, dan kita yang harus menjadi Satria Piningit bagi keluarga, komunitas, dan bangsa kita sendiri? Tanggung jawab untuk menyelamatkan sebuah bangsa tidak bisa diserahkan pada satu pundak. Ramalan ini adalah ajakan bagi kita untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga mulai bertindak. Sudah saatnya kita menumbuhkan keberanian di dalam diri kita untuk melawan ketidakadilan, merawat kasih sayang untuk menyatukan perbedaan, menjaga keteguhan iman di tengah godaan, dan mengasah kebijaksanaan untuk menuntun kita menuju jalan yang benar. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi cahaya itu. Saudaraku sekalian, kita telah menempuh sebuah perjalanan spiritual yang mendalam,
menyingkap tabir di balik pesan-pesan kuno yang diwariskan oleh para leluhur. Kita telah menyaksikan bagaimana sejarah dan takdir saling berkelindan dalam sebuah narasi yang tak terduga. Kita telah memahami bahwa weton-weton istimewa bukanlah sekadar penanda hari lahir, melainkan simbol dari pilar-pilar kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Maka, mari kita tundukkan kepala sejenak dan merenung. Jika kita adalah bagian dari weton-weton itu atau memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, tugas kita adalah bukan hanya menunggu, melainkan bertindak. Menyalakan cahaya di tengah kegelapan, menyebarkan kebaikan, dan menjadi bagian dari solusi. Semoga hari ini kita tidak hanya menunggu datangnya Sang Penyelamat, tetapi juga mulai menyalakan api harapan itu di dalam diri kita. Ya Allah, yang Maha Kuasa, jika benar ramalan ini adalah bagian dari kehendak-Mu, maka jadikanlah kami sebagai jiwa-jiwa pembawa cahaya. Anugerahkanlah kepada pemuda bangsa ini keteguhan iman, keberanian hati, kelembutan kasih, dan kejernihan akal. Satukanlah hati kami dalam persaudaraan dan bimbinglah bangsa ini menuju masa kejayaan yang penuh berkah. Hingga tiba saatnya takdir mempertemukan kita dengan jalan yang telah digariskan, semoga kita semua sudah bersiap. Semoga kita tidak hanya menunggu, tetapi juga berjuang, karena pada akhirnya, Satria Piningit